Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Perkenalkan, nama saya Putri Yulianti Kua dari kelompok 2, kelas 03 D4 Teknik Elektro. Perkenalkan, nama saya Bima Putra Kelana. Perkenalkan, nama saya Andisa Al-Mahfud. Perkenalkan, nama saya Abdul Sarif. Perkenalkan, nama saya Rian Abdullah Hamdani dari kelompok 2, kelas Teknik Elektro D403. Kajian teori. 1. Pengertian penyekat bentuk padat. 2. Syarat penyekat bentuk padat. 3. Sifat-sifat penyekat bentuk padat. 4. Pengelompokan bahan penyekat bentuk padat. Hari ini saya akan menjelaskan tentang pengertian penyekat bahan padat dan juga syarat penyekat bahan padat. Yang pertama ialah pengertian. Penyekat bentuk padat atau biasa juga kita sebut dengan isolator adalah materi di mana muatan listrik tidak dapat lewat dengan bebas, sehingga menjadikannya hampir mustahil untuk menghasilkan arus listrik dengan pengaruh medan listrik. Singkatnya, isolator adalah materi yang sulit untuk menghantarkan arus listrik. Yang kedua adalah syarat-syarat penyekat bentuk padat. Suatu bahan dapat dikatakan sebagai isolasi yang baik jika yang pertama adalah tahanan jenisnya besar, kedua tegangan tembusnya tinggi, ketiga konstanta dielektriknya tinggi atau rendah, 4 kuatnya mekanis, 5 tahan panas serta tidak mudah terbakar, 6 tidak higroskopis, dan yang ketujuh adalah tahan zat kimia. Sifat-sifat penyekat bentuk padat terbagi menjadi 4, yaitu 1. Sifat listrik, 2. Sifat mekanis, 3. Sifat termis, 4. Sifat kimia. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 2. Pengelompokan bahan penyekat bentuk padat. Yang pertama, bahan tambang. Yang kedua, bahan berserat. Yang ketiga, bahan gelas dan keramik. Yang keempat, bahan plastik. Yang kelima, bahan karet. Yang keenam, bahan dipadatkan. 7. Bahan isolasi. 8. Bahan polietilen. Saya akan menjelaskan fungsi penyekat padat. Fungsi penyekat padat sebagai penopang beban atau pemisah antara konduktor tanpa membuat adanya arus mengalir keluar antara konduktor. Menghambat arus listrik bila dihubungkan dengan sumber tegangan. Penyekat padat juga ialah bahan isolator yang dibentuk dari bahan yang padat, yang mana bahan tersebut tidak dapat mengantarkan arus listrik, contohnya karet, kayu, kaca, dan lain-lain. Adapun beberapa contoh penyekat padat antara lain yaitu batu pualam, asbes, nika, polat mekanik, mekanik komutator, pita mekanik, benang, sutra, tekstil, pita atau kain, nilon, tetoron, elektron, drilling, dan sebagainya. Kesimpulan, berdasarkan hasil dari makalah ini, dapat kami simpulkan bahwa isolator biasa juga disebut dengan penyekat listrik, terutama dimaksudkan agar arus listrik tidak dapat mengalir. Penyekat bentuk padat itu materi di mana muatan listrik tidak dapat lewat dengan bebas dan sulit menghantarkan arus listrik. Karena dalam bahan itu terdapat sifat isolator, seluruh lintasan elektronnya memiliki ikatan yang kuat dengan intinya, atau dengan kata lain, pada bahan isolator tidak mempunyai elektron bebas sehingga walau diberi tegangan listrik tidak akan membuat elektron-elektronnya bergerak. Sekian dari saya. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.